Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Ida. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang merek. Sebelumnya, izinkan kami untuk perkenalan diri. Pertama, saya Aulia Labibas selaku ketua kelompok, dan di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan teman-teman saya yang lain, yaitu ada Anurbina Nasrun, Sabrina Nuri, Raden Rora Aulia, dan Zahra Nisa. Presentasi akan dimulai dari Nurbina. Udah terganti belum slide-nya? Keganti nggak sih di kalian? Ya udah baru. Baik, saya di sini akan menjelaskan pengertian merek. Merek adalah memberikan fungsi untuk membedakan suatu produk dengan produk lainnya dengan memberikan tanda seperti yang didefinisikan pada pasal 1 Undang-Undang Merek atau Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Tanda tersebut harus memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Dalam prakteknya, merek digunakan untuk membangun loyalitas konsumen. Selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya ada jenis-jenis merek. Yang pertama, merek dagang, merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Untuk yang kedua, merek jasa. Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Untuk yang ketiga, merek kolektif. Merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan jasa sejenis lainnya. Slide selanjutnya. Adapun jenis-jenis merek berdasarkan wujudnya. Yang pertama itu merek lukisan. Contohnya merek cat kuda terbang, yaitu lukisan atau gambar kuda bersayap yang terbang. Yang kedua, merek kata. Contohnya itu Pepsodent untuk pasta gigi, Ultraflu untuk obat flu, Toyota untuk mobil. Yang ketiga itu merek huruf atau angka. Contohnya ABC untuk kecap dan sirup, Triple 5 itu untuk buku tulis. Yang keempat, merek nama. Contohnya itu seperti LV untuk tas, Venesia untuk dompet. Yang kelima, merek kombinasi. Contohnya seperti jamu Nyonya Manner yang merupakan kombinasi gambar seseorang, Nyonya dan kata-kata Nyonya Manner. Selanjutnya dijelaskan oleh Sabrina. Oke, baik. Selanjutnya yaitu ada fungsi merek. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek menjelaskan bahwa merek adalah suatu tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, dan susunan kombinasi warna yang menjadi ciri khas pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan jasa dan dagang. Sehingga berdasarkan pasal tersebut dapat terlihat jelas bahwa fungsi utama merek ini adalah untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi atau dibuat perusahaan lain yang sejenis. Dengan demikian, merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang bersangkutan. Selanjutnya ada manfaat merek. Manfaat merek memiliki beberapa manfaat diantaranya. Yang pertama ini mendapatkan perlindungan.
Hak perlindungan sebuah merek baru bisa mendapat perlindungan secara hukum jika sudah didaftarkan dan memperoleh sertifikat dari Menteri Hukum dan HAM. Hal ini berarti selama merek belum didaftarkan, maka berstatus umum dan tidak mendapatkan perlindungan. Yang kedua, memiliki identitas produk. Jadi, jika pemilik merek mendaftarkan mereknya, maka pemilik tersebut memiliki hak bahwa bisnisnya akan memiliki identitas yang jelas, seperti yang sudah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 mengenai merek dan indikasi geografis. Yang ketiga yaitu pembeda dengan produk lain. Karena setiap merek pasti memiliki daya tarik dan ciri khasnya tersendiri di benak konsumennya, dan konsumen akan selalu mengingat ciri dari suatu merek tersebut, misalnya label Apple yang berbentuk seperti apel, Samsung yang berupa tulisan silver dengan ciri khasnya. Maka dari itu penting sejak awal para perintis usaha untuk memikirkan untuk mendaftarkan mereknya agar merek bisnisnya tersebut dapat dikenali luas oleh masyarakat. Yang keempat, memperoleh hak eksklusif. Setelah berhasil mendaftarkan merek produknya, brand kita akan dilindungi sepenuhnya oleh Undang-Undang Merek dan indikasi geografis. Yang kelima, merasakan ekonomis. Merek yang berhasil melakukan branding dengan baik biasanya memiliki basis konsumen besar dan lebih mudah diterima masyarakat setiap merilis produk baru. Secara umumnya, produk yang tidak memiliki merek atau identitas biasanya kurang dipercaya oleh calon konsumennya. Selanjutnya, tahapan pengembangan merek. Yang pertama, produk yang tidak memiliki merek atau unbranded goods. Pada tahap ini, produk dikelola sebagai komoditi, sehingga merek hampir tidak diperlukan. Yang kedua, merek yang dipakai sebagai referensi atau brand as reference. Pada tahap ini sudah terjadi persaingan sedikit-sedikit, meskipun tingkatnya belum begitu ketat. Yang ketiga, merek sebagai personality. Pada tahap ini, diferensiasi antar merek berdasarkan atribut fungsi menjadi semakin sulit dilakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Aulia Labibah. Belum kubah, Sabrina. Oh ya, udah. Selanjutnya yaitu merek sebagai simbol atau ikon. Pada tahap ini, merek menjadi milik pelanggan. Pelanggan memiliki pengetahuan yang lebih mendalam mengenai merek yang ia gunakan. Yang kelima, merek sebagai sebuah perusahaan iklan. Pada tahap ini, memiliki identitas yang sangat kompleks dan lebih bersifat interaktif sehingga pelanggan dapat dengan mudah menghubungi merek. Dan yang terakhir, merek sebagai kebijakan moral. Saat ini hanya ada beberapa perusahaan yang telah berada pada tahap ini, yaitu perusahaan yang telah mengoperasikan kegiatannya secara transparan. Selanjutnya, next. Selanjutnya adalah tahapan mendapatkan merek. Yang pertama itu penulisan merek. Hal ini sangat penting untuk menghindari dari penolakan pihak terkait ketika hendak mendaftarkan merek dengan merek dagang. Lalu yang kedua adalah persyaratan pengajuan permohonan. Itu dilakukan dengan memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, pemohon atau perusahaan atau perorangan mengisi biodata seperti nama, alamat, dan kewarganegaraan. Yang kedua, menyiapkan 30 contoh merek berukuran maksimal 9 x 9 cm, minimal 2 x 2 cm. Yang ketiga, menyiapkan daftar barang atau jasa yang diberi merek. Yang keempat, surat pernyataan kepemilikan dari pemohon. Yang kelima, surat kuasa jika diperlukan. Yang keenam, fotokopi KTP pemohon. Dan yang yang ketujuh, fotokopi NPWP khusus pemohon perusahaan. Next.
Yang ketiga itu ada prosedur pendaftaran merek. Prosedur pendaftaran merek terbagi menjadi dua bagian, yaitu pengajuan merek oleh pemohon langsung dan melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh Ditjen HKI. Yang keempat, pemeriksaan formalitas dan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan formalitas pertama adalah diperiksanya kelengkapan persyaratan registrasi merek tertentu. Pastikan persyaratan sudah lengkap yang diminta oleh Ditjen HKI, karena jika ada syarat yang kurang lengkap, maka pihak Ditjen HKI akan meminta kelengkapannya dalam waktu 2 bulan. Kemudian pemeriksaan substantif, yaitu dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan registrasi merek tersebut diterima Ditjen HKI. Biasanya pemeriksaan substantif dilakukan oleh pihak terkait paling lama 9 bulan. Yang kelima, pengajuan keberatan. Setelah disetujui, 10 hari setelahnya Ditjen HKI akan mengumumkan permohonan tersebut dalam sebuah berita resmi merek. Pengumuman akan berlangsung selama 3 bulan. Apabila pihak pemohon merasa keberatan, pemohon dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Ditjen HKI paling lambat 2 bulan sejak tanggal penerimaan salinan keberatan. Dan yang terakhir, pemeriksaan kembali. Apabila pemohon pendaftar merek ini mengajukan keberatan, maka Ditjen HKI akan menggunakan keberatan tersebut sebagai pertimbangan untuk kembali mengadakan pemeriksaan terhadap pemohon. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Raden Roro. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, menyatakan bahwa merek tidak bisa didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini. Yang pertama, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu. Yang kedua, tidak memiliki daya pembeda. Apabila tanda tersebut terlalu sederhana, seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas. Yang ketiga, telah menjadi milik umum. Salah satu contoh merek seperti ini adalah tanda tengkorak di atas tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu, tanda itu tidak dapat digunakan sebagai merek. Dan yang terakhir merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Contohnya, merek kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi, atau untuk jenis produk kopi, karena hal ini termasuk generic terms. Sedangkan merek yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan disebut dengan descriptive terms. Contohnya adalah menggunakan merek sweet untuk produk coklat. Merek seperti ini akan ditolak pendaftarannya karena kata sweet menggambarkan produk coklat yang secara umum rasanya adalah manis. Slide selanjutnya. Hak atas merek. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek atau DUM untuk digunakan sendiri atau mengizinkan pihak lain untuk menggunakannya. Jangka waktu perlindungan merek, yaitu 10 tahun sejak penerimaan dan dapat diperpanjang. Dan syarat merek masih dapat diperpanjang yaitu yang pertama, merek tersebut masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana yang tersebut dalam sertifikat merek. Yang kedua, merek tersebut masih diproduksi dan diperdagangkan. Yang ketiga, perpanjangan merek hanya dilakukan untuk memperpanjang jangka waktu perlindungan merek. Dan yang terakhir, permohonan perpanjangan merek tidak untuk merubah data pendaftaran seperti nama merek, alamat pemilik merek, nama pemilik merek, kelas merek, dan jenis barang atau jasa. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahra. Baik, saya akan menjelaskan contoh kasus merek.
perkara ini antara IKEA System yang merupakan perusahaan dari Belanda melawan IKEA milik lokal. Dalam putusan nomor 264 Garing PDT titik SUS strip HKI garing 2015, Majelis Hakim menenangkan pihak IKEA lokal yang berasal dari Surabaya. Hakim menyatakan bahwa Majelis Hakim dalam pengadilan tingkat pertama tidak salah dalam menerapkan hukum. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum. Demikian kutipan dalam putusan tersebut. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan diantaranya bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang berlaku pada saat itu, di mana merek yang digunakan oleh pemiliknya merek yang tidak digunakan oleh pemiliknya selama 3 tahun berturut-turut dapat dihapus dari Daftar Umum Merek atau DUM. Hal mana telah terbukti adanya dalam perkara Aquo, yaitu bahwa sesuai hasil pemeriksaan terbukti bahwa merek dagang IKEA untuk kelas barang atau jasa 21 dan 20 terdaftar atas nama tergugat. Masing-masing telah tidak digunakan oleh tergugat selama 3 tahun berturut-turut, sejak merek dagang tersebut terdaftar pada Direktorat Merek. Selanjutnya. Nah, berikut ini contoh-contoh merek yang ada di Indonesia. Jadi kan jenis-jenis merek ada 3, merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Merek dagang itu contohnya ada Aqua, Indomie, Honda, Jeko, Teh Botol Sosro, CFC, Geprek Bensu, dan IKEA. Untuk contoh merek jasa ada BCA, Garuda Indonesia, Traveloka, Ruang Guru, JNE, Primagama, dan Gojek. Sedangkan untuk contoh merek kolektif, itu ada MNC Group, yaitu jasa di bidang media penyiaran, asuransi, dan keuangan. Ada Agung Podomoro Group untuk barang di bidang properti, dan Sinarmas untuk jasa di bidang perdagangan atau pertokoan, asuransi, dan juga keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.